Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2086 Dewa Desolate Besar vs Raja Dewa Tak Tertandingi. Aku gila. Kata-kata iblis itu dingin, dan dia mengabaikan omelan Raja Manusia, dan ada sentuhan cahaya peri di telapak tangannya, berwarna-warni, mengalir dari tutup roh Lin Xingtian ke tubuhnya. Berhenti. Raja Manusia melangkah maju, tetapi saat dia mengambil langkah, dia jatuh. Melihat hal ini, Ye Chen mengerahkan tentara Zundi untuk menghentikan roh jahat. Dia yakin bahwa roh jahat mengetahui identitas Lin Xing, jadi mereka mencoba untuk membangunkan Raja Dewa Keberuntungan sehingga mereka dapat bergabung dengannya untuk menekan Mu Liu Qing. Sekilas, tidak ada salahnya melakukannya. Namun, jika Anda memikirkannya dengan tenang, ada terlalu banyak hal yang terlibat. Keadaan Lin Xing saat ini terlalu jahat untuk mentolerir invasi kekuatan eksternal. Akan mengirim Lin Xing, Raja Keberuntungan, ke dunia bawah bersama. Itu adalah Raja Keberuntungan, dan terlalu banyak hubungannya dengan itu, jadi tidak boleh ada kesalahan. Berhenti. Ye Chen mengutuk, dan senjata kekaisaran turun. Minggir, kata iblis itu dengan dingin, dan mengguncang Ye Chen dengan jentikan tangannya. Matanya sudah penuh kegilaan. Seperti yang dikatakan Ye Chen sebelumnya, demi Mu Liu Qing, gadis ini dapat melakukan apa saja. Untuk alasan ini, dia tidak ragu untuk memindahkan Lin Xing, bahkan jika dia mendorongnya untuk binasa. Dengan baik. Lin Xing mendengus dan menggeram kesakitan, urat biru di dahinya terlihat, karena intrusi kekuatan eksternal, kepalanya akan meledak, dan kewarasan aslinya ditelan oleh kekuatan misterius. Berhenti. Raja Manusia berteriak lagi, berniat untuk menghentikannya, tetapi dia tidak berdaya. Setelah beberapa pertempuran, dia terluka terlalu parah, tidak dapat memadatkan tubuh fisiknya, dan bahkan roh primordialnya tidak stabil, yang sepertinya merupakan tanda kehancuran. Berhenti. Ye Chen, yang kewalahan, bergegas maju lagi, melelehkan lebih dari selusin senjata kuasi kaisar. Roh jahat bahkan tidak melihatnya, dan itu membuat Ye Chen terbang lagi. Mu Liu Qing mengabaikan senjata kuasi kaisar, dan dia melakukan hal yang sama. Pada levelnya, tidak ada bedanya apakah dia memiliki kuasi kaisar. Senjata kaisar atau tidak, Ye Chen masih jauh dari cukup untuk dilihat. Setelah menjungkir balikkan Ye Chen, dia terlihat lebih gila, dan terus menyuntikkan cahaya peri ke tubuh Lin Xing. Dengan baik. Geraman Lin Xing sangat menyakitkan, tubuhnya terbelah, darah mengalir, matanya yang seharusnya bijak tidak lagi jernih, dan kewarasan terakhirnya benar-benar diliputi oleh kekuatan misterius. Langit dan bumi berubah warna dalam sekejap, guntur dan kilat menyambar. Setelah itu, kekuatan yang disebut penciptaan memenuhi alam semesta, dan Lin Xing tertidur lelap, tetapi penciptaan Raja Dewa membuka matanya. Muridnya, seperti Mu Liu Qing, kosong dan kusam. Ekspresinya, sama kusam dan tidak berperasaan seperti Mu Liu Qing, seperti boneka dingin. Bangun, God King Good Fortune bangun, tetapi dalam keadaan linglung. Namun, paksaannya membuat dunia bergetar, dan segala sesuatu di dunia ini tampak sia-sia. Ya, aku masih bingung. Ye Chen bangun dengan panik. Orang tua itu ingin diam. Seperti yang dikatakan Raja Manusia, dia benar-benar duduk di sana, dia tidak tahu apakah dia terluka atau lelah, dan dia tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan bagi Raja Keberuntungan untuk bangun. Keduanya memiliki kata-kata mereka sendiri, tetapi iblis itu berdiri diam. Dia memang membangunkan Dewa Raja Keberuntungan, tetapi sulit baginya untuk menentukan apakah Raja Keberuntungan Dewa adalah musuh atau teman. Bagaimanapun, ini adalah Raja Dewa yang kacau. Masih belum diketahui apakah dia dapat membantu. Su Tian dan Mu Liu Qing telah sepenuhnya menggabungkan kekuatan mereka. Pada saat ini, dia seperti penguasa dunia, dengan cahaya bersinar di seluruh dunia, diberdayakan oleh pedang Zuxian, dia bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, dan Dewa Zongjian mungkin bukan lawan di sini. Apakah pedang eksekusi abadi maha kuasa? Raja Manusia mendongak dan bergumam pada dirinya sendiri. Ye Chen di satu sisi juga dalam kondisi pikiran yang sama. Pada saat ini, Mu Liu Qing membuktikan sekali lagi betapa menakutkannya pedang Zuxian, ia dapat menempa mayat yang begitu kuat bahkan iblis pun dikalahkan, dan bahkan Raja Manusia hampir hancur. Ketika keduanya melihatnya, Raja Dewa Penciptaan bergerak.
Raja Dewa yang bingung memutar lehernya dengan kaku, menatap Ye Chen dan Raja Manusia, lalu ke iblis itu. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya sedikit, menatap ke langit, dan menatap Mu Liu Qing. Secara kebetulan, Mu Liu Qing juga menunduk dan melihat ke bawah. Dua orang, satu adalah dewa besar, yang lain adalah Raja Dewa yang tak tertandingi. Yang satu bodoh, yang lain kacau. Yang satu seperti boneka, dan yang lainnya seperti mayat berjalan. Pada saat ini, keempat mata mereka bertemu. Untuk pasangan ini, waktu sepertinya membeku. Detik berikutnya, Mu Liu Qing bergerak, melonjak ke langit, dan Dewa Raja Keberuntungan juga bergerak, naik ke langit. Satu orang meremas telapak tangannya, melawan alam semesta yang kacau, dan yang lainnya mengepalkan tinjunya, keberuntungan Yin dan Yang, semuanya saling serang. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan terdengar ledakan, dan langit runtuh dalam sekejap. Melihat mereka berdua lagi, masing-masing mundur setengah langkah, dengan pukulan keras, Dewa Desolate besar dan Raja Dewa tak tertandingi seimbang dalam pertarungan, tapi ini belum berakhir, keduanya bergerak lagi, dan pertempuran itu bukan apa-apa. Ledakan, ledakan. Itu adalah raungan gemuruh lainnya, guntur dan kilat tak berujung, mengalir ke langit. Baik Ye Chen dan Ren Wang mengangkat kepala dan menonton dengan tenang. Pertempuran ini adalah pertempuran untuk supremasi lintas zaman. Tidak peduli apakah itu dewa besar atau raja dewa yang tak tertandingi, mereka semua adalah simbol suatu zaman, dan mereka semua adalah orang-orang kejam yang sangat dekat dengan kaisar, tetapi dalam hal ini nyatakan, di dunia ini ketika waktu bertemu, kita harus membedakan antara pemenang dan pecundang. Sayang sekali keduanya gila, jika tidak, mereka akan saling menyayangi. Roh jahat juga menonton, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, takut bahwa Raja Dewa Keberuntungan akan mengalahkan Mu Liu Qing menjadi abu. Apakah kamu tidak akan membantu? Ye Chen memandang iblis itu dari samping. Roh jahat itu diam, tetapi diam-diam mengumpulkan kekuatan tempurnya. Dalam pertempuran sebelumnya, dia juga terluka parah. Alasan mengapa dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran adalah untuk mencoba yang terbaik untuk pulih dari luka-lukanya. Hanya ada satu kesempatan. Dia perlu memulihkan kekuatan tempur puncaknya secepat mungkin. Agar dia bisa bergandengan tangan dengan God King Good Fortune untuk menekan Mu Liu Qing. Proses ini tidak bisa ditoleransi. Jika ada kerugian, itu akan memakan waktu toleransi. Mengapa? Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menghela nafas dalam hatinya. Mengapa? Raja Manusia juga menghela nafas, tidak tahu apakah harus meratapi kekejaman hari itu, atau meratapi kebaikan umat manusia ini, tapi biarkan kekasih hidup dan mati terpisah, bahkan roh jahat pun tidak bisa lepas dari takdir cinta. Ledakan, ledakan. Saat keduanya menghela nafas, fluktuasi pertarungan ketiadaan menjadi semakin masif. Dewa kehancuran besar dan Raja Dewa tak tertandingi, seperti dua naga, melayang di langit, vertikal dan horizontal di langit, mereka benar-benar berimbang, setelah lebih dari 900 putaran pertempuran, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain, hanya darah mengalir seperti hujan, diwarnai merah dunia, dalam kekacauan dan keheningan, berubah menjadi abu. Setelah hampir 1000 putaran, iblis itu bergerak dan mencapai langit dalam satu langkah. Pertempuran yang seharusnya 50-50 dibalik dalam sekejap karena dia bergabung, dan Mu Liu Qing berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan dengan kekuatan tempur pedang Zuxian, sulit untuk menghentikan kedua pria itu dari mengepung dan sering berdarah di langit. Zhu Xianjian tidak bodoh, dan telah memanipulasi Mu Liu Qingdun untuk melarikan diri lebih dari sekali. Namun, iblis itu tidak memberinya kesempatan, setiap kali Mu Liu Qing ingin melarikan diri, dia memblokir punggungnya dengan paksa, dan Raja Keberuntungan juga sangat mendominasi, bekerja sama dengan iblis, itu adalah pemahaman diam-diam, sangat ditekan. Kali ini, seharusnya tidak ada kecelakaan, kata Ye Chen. Terus tambahkan. Ren Wang Tian tidak bisa menahan kutukan, dia mengutuk Zhu Xianjian, dia tidak berani memimpin, tetapi memanipulasi Mu Liu Qing untuk membuat masalah, untuk alasan ini, dia berulang kali memberkati Mu Liu Qing. Kekuatan pertempuran sudah jelas, tetapi tidak pernah diharapkan bahwa Raja Penciptaan akan bangun dan bergandengan tangan dengan Dewa Jahat dari Roh Jahat. Tidak peduli berapa banyak barisan ini ditambahkan, itu akan sia-sia. Belum lagi, pedang Zuxian benar-benar memberi Mu Liu Qing dorongan dalam kekuatan tempur. Namun, hal yang memalukan adalah betapapun sulitnya, akan sulit untuk mengalahkan pengepungan dua pria kejam. Saya tidak tahu kapan, suara gemuruh itu dimusnahkan. Menatap ketiadaan, ada dua sosok yang jatuh, satu adalah Mu Liu Qing, yang mantranya telah dihapus oleh roh jahat, dan hubungannya dengan pedang Zuxian telah terputus.
Sudah berakhir. Hati gantung Ye Chen akhirnya jatuh ke tanah. Nak, aku tidak bisa mengajakmu berlatih lagi. Raja manusia berkata dengan suara serak, napasnya sangat lemah, tubuh roh primordialnya runtuh, berubah menjadi abu terbang sedikit demi sedikit, dan dia tidak bisa menghentikannya. Melihat ini, wajah Ye Chen tiba-tiba berubah. Ini bukan tentang dikuburkan, ini tentang dirampok. Raja rakyat tertawa, merasa sangat lelah. Mungkin, tidak ada yang tahu bahwa dia juga salah satu dari bencana hiruk pikuk 70 tahun yang lalu. Namun, dia mengaktifkan metode rahasia Tong Tian, yang menunda Yingji selama ratusan tahun. Namun, dia terluka parah oleh Mu Liuqing beberapa kali sebelum dan sesudahnya, dan jiwanya hampir hancur, batas waktunya yang tertunda juga berubah, dari beberapa ratus tahun menjadi 70 tahun, dan malapetaka semakin dekat. Saya berharap Anda melewati kesengsaraan secepat mungkin, kata Ye Chen sambil tersenyum. Senyumnya penuh kekhawatiran, karena itu adalah malapetaka, hidup dan mati tidak pasti, dan sisa jiwa kaisar manusia tidak terkecuali. Selain itu, Raja Manusia telah memecahkan terlalu banyak rahasia, dan malapetaka akan lebih dahsyat. Ini mungkin terakhir kali dia melihat Raja N. Episode 2087 Kota Zuxian. Selamat untuk senior. Ye Chen berdiri diam, melipat tangannya dan membungkuk, tanpa bercanda. Ini adalah pertama kalinya dia begitu serius pada Raja Rakyat. Perpisahan ucapan selamat itu bermakna, perpisahan, dan juga seperti perpisahan. Jika kamu tidak melupakan niat awalmu, kamu akan menjadi cara yang hebat. Raja Rakyat tersenyum, lembut dan baik hati. Kata-katanya adalah peringatan, lebih seperti kata-kata terakhir. Roh jahat datang, melihat keadaan raja, dia tidak dapat menahan cemberut, dan dia dapat melihat bahwa ini adalah bencana. Changlan, aku punya sesuatu untuk diminta, kata raja dengan lemah. Tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Semuanya ada di dalamnya, kamu bisa melihatnya sekilas. Raja tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi hanya mengorbankan sedikit kesadaran ilahi. Begitu kata-kata itu jatuh, roh primordialnya dikalahkan dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 3 atau 5 napas, jiwa raja segala raja menjadi abu. Ye Chen berdiri diam, merasa sangat tersesat di hatinya, dan ada perasaan sedih yang mendalam. Pria Wang Fuxi, senior yang tampaknya tidak dapat diandalkan ini, telah membantunya terlalu banyak di sepanjang jalan. Setan itu juga diam. 3 atau 2 detik kemudian, dengan jentikan tangannya, dia menyegel Mu Liuqing dan Lin Xing ke dalam senjata ajaib. Akan ada periode nanti. Ye Chen membungkukkan tangannya dan berbalik. Raja Manusia Yingji, latihan selama 70 tahun ini telah berakhir. 70 tahun kemudian, dia juga rindu kampung halaman. Namun, begitu kaki depannya melangkah ke langit, kaki belakangnya diseret ke belakang oleh iblis itu. Ada lagi. Ye Chen ragu-ragu bertanya. Kata-kata terakhir Raja Manusia, aku akan membawamu untuk terus berlatih. Kata roh jahat itu dengan ringan. Mendengar ini, sudut mulut Ye Chen berkedut, keinginan untuk memarahi ibunya keluar dengan santai, dia ingin menyeret Raja kembali, dan memarahinya dengan serius. Bajingan, kamu akan mati untuk dirampok, jangan biarkan aku pergi, saya tidak dapat menemukan siapapun, kecuali roh jahat, apakah kamu tidak tahu bahwa perempuan jalang ini sakit? Roh jahat menutup mata terhadap wajah hitam Ye Chen, dan terus berkorban keluar dari gerbang domain. Jalan kaki ini adalah bulan Maret. Dalam 3 bulan terakhir, iblis telah melintasi banyak medan bintang, tetapi jaraknya cukup dekat dengan tepi alam semesta. Kemana kamu membawaku? Ye Chen bertanya lebih dari sekali. Pergilah kemana kamu seharusnya pergi. Roh jahat itu berkata dengan acuh tak acuh, dan berjalan keluar dari gerbang domain, lalu mengorbankan satu lagi dengan jentikan tangannya, langsung kabur, dan terus bergerak maju. Akhirnya, Ye Chen tidak diturunkan. Ye Chen berhenti bertanya, tangan dan kakinya terkulai, dan dia putus asa dalam hidup. Dituntun oleh Raja Rakyat untuk berlatih, dia dapat berbicara omong kosong jika dia tidak melakukan apa-apa, tetapi roh jahat itu berbeda. Ratu ini adalah jenis yang dapat meledak dengan satu percikan api. Dewa tahu dia akan menjadi beruang seperti apa dipukuli. Seperti, apakah Anda bisa pulang atau tidak terserah Anda. Mengalihkan pandangannya dari iblis, Ye Chen melihat ke dalam. Dia melihat bahwa 2 labu ungu dan emas kecil telah bergabung menjadi satu, seluruh tubuh bersinar, penuh dengan Taoisme misterius, memancarkan perubahan hidup, itu sangat luar biasa. Dia ingin mengeluarkannya dan mempelajarinya. Namun, evolusi labu kecil belum selesai, jadi saya harus menyerah. Di bulan keempat, iblis itu berhenti dan mendarat di sebuah bintang kuno. Ini adalah bintang fana kuno, juga ditandai di peta bintang, disebut bintang Luofan,
ukurannya hampir sama dengan bintang Suzaku, halo bintang agak redup, dan aura langit dan bumi juga tipis. Air, ada jenis lain, biasa dan sederhana yang sulit ditemukan di dunia biksu. Ye Chen melihat ke kiri dan ke kanan, tapi tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa. Roh jahat itu bergerak ringan dengan langkah teratai, dengan postur anggun, dan berhenti di depan sebuah kota kuno dengan Ye Chen di pelukannya. Kota Zuxian. Ye Chen menoleh dan melirik tablet batu di depan kota, terukir dengan nama kota kuno. Setan itu tidak melihatnya, seolah-olah itu pernah ada di sini sebelumnya. Di kota kecil manusia, tidak ada setengah dari biksu, tetapi sangat ramai, menjajakan dan menjajakan tidak ada habisnya, ada banyak pemain di sungai dan danau, menyemprotkan minyak dan api, senjata dan tongkat menari, yang menimbulkan tepuk tangan dari keramaian. Mengapa kamu membawaku ke sini? Ye Chen akhirnya berbicara. Roh jahat itu tetap diam, dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia hanya dengan lembut mengangkat tangannya, dan meletakkannya di bahu Ye Chen. Sebuah cahaya peri terwujud di telapak tangannya, yang diringkas menjadi pola ilahi kuno, yang diukir ke dalam tubuh Ye Chen melalui bahunya. Segera, tubuh Ye Chen bergetar. Kemudian, Dan Hai, Sen Hai, Yuan Shen, tubuh asli, darah, sumber asli, dan ranah kultivasinya semuanya disegel, atau dengan kata lain, tidak ada yang berhubungan dengan biksu dalam dirinya yang selamat. Tubuh suci kuno yang agung disegel sebagai makhluk fana oleh iblis. Tidak hanya itu, wanita jalang ini juga mengambil barang-barang milik Ye Chen, bukan untuk menyombongkan diri, tidak ada yang tersisa, bisa dikatakan, selain pakaian yang dia kenakan, tidak ada lagi yang tersisa pada Ye Chen. Beberapa makna. Ye Chen mengerutkan kening dan menatap iblis itu. Raja mempercayakanmu untuk berlatih di sini. Tepatnya, dia memintamu untuk menunggu seseorang di sini. Menunggu seseorang. Ye Chen mengangkat alisnya. Dia akan tahu kapan dia masih muda. Ketika dia menunggunya, dia akan membuka segelnya. Tunggu saja. Kenapa kamu menyegelku? Setelah Fuxi Yingji lulus ujian, kamu bisa bertanya langsung padanya. Roh berkata dengan acuh tak acuh, menghilang sejenak, hanya menyisakan Ye Chen yang berdiri di sana dengan ekspresi bingung, sudut mulutnya bergerak-gerak beberapa kali. Di jalan, ada sosok-sosok ramai, terutama dia yang paling unik. Pergilah, jangan menghalangi jalan. Aku tidak tahu kapan mendengar omelan itu. Dia adalah seorang pria bertubuh besar yang sedang mendorong truk, dan dia juga seorang pengusaha yang mendirikan warung. Dia bangun terlambat. Hari ini, melewatkan waktu, dan bergegas sepanjang jalan lihat Ye Chen lalu menghalangi jalan di tengah jalan, dan dia kehabisan napas. Ye Chen batuk kering, menggerakkan langkahnya dengan sadar, dan pergi ke tepi jalan. Menunggu seseorang. Ye Chen bergumam, dia tidak tahu siapa orang di mulut roh jahat yang dimaksud, dia hanya tahu bahwa dia disegel sebagai manusia, ditakdirkan untuk terjebak di kota Zuxian, dia tidak bisa pergi bahkan jika dia ingin, sampai orang itu muncul, dia bisa membuka blokirnya, yang disebut latihan ini akan lebih menyakitkan dari yang dibayangkan. Mendengus. Saat dia berpikir, perutnya memprotes dengan tidak puas. Ye Chen mencengkeram perutnya, melihat sekeliling, lalu berlari ke restoran seberang. Sekarang, dia hanyalah manusia, semuanya telah disegel, dan dia tidak ada hubungannya dengan biksu, dia ingin makan ketika dia lapar. Bisnis restorannya masih bagus. Begitu Ye Chen masuk, dia melihat Xiao Er mendatanginya sambil tersenyum, petugas tamu, lebih baik tinggal di hotel untuk makan malam. Melalui jendela, Anda dapat melihat jalan dengan jelas. Kota Zuxian dipenuhi dengan semua jenis kehidupan, peramal, pengemis, orang-orang di jalan, semua jenis karakter dapat ditemukan di mana-mana, melihat mereka, hati biksunya berangsur-angsur menjadi tenang. Mungkin ini dilakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Petugas tamu, ambil makanan dan minumanmu perlahan-lahan. Xiao Er datang dan menyiapkan meja penuh. Ye Chen memejamkan mata, menggulung lengan bajunya, dan mulai makan dan minum. Bisnis restoran menjadi semakin makmur, satu demi satu datang untuk minum, dan ada diskusi tanpa akhir di meja anggur, tetapi tidak ada yang ada hubungannya dengan para biksu, mereka semua adalah cerita pendek orang tua dan hal-hal sepele biasa. Setengah jam kemudian, Ye Chen bangun dengan sendawa penuh. Setelah bertahun-tahun, perasaan kenyang benar-benar luar biasa. Petugas tamu, makanannya masih enak. Xiao Er datang lagi. Tidak apa-apa. Tidak nyaman untuk pesta itu, jadi bayar minumannya. Xiaoer menggosok tangannya dan tersenyum. Ye Chen merasa geli, bagaimana mungkin aku tidak memberimu uang untuk makan? Ini, hanya karena aku kabur setelah minum baru-baru ini. Terlalu banyak, dan penjaga tokoku juga takut. Xiao Er tersenyum canggung, kamu punya banyak orang dewasa, jangan sepengetahuan anak muda. Ini,
Sangat menarik. Ye Chen terhibur lagi, dan dengan santai meraih dompetnya. Tidak masalah jika Anda menyentuhnya, tidak menyentuh apapun. Mata Ye Chen bergoyang dari sisi ke sisi, dan kemudian dia ingat bahwa semua barang miliknya telah disita oleh roh jahat, dan dia tidak dapat menemukan satu koin tembaga pun dari seluruh tubuhnya, kecuali pakaian yang dia kenakan. Di sampingnya, Xiao Er masih menunggu, berharap bisa melangkah maju dan membantu Ye Chen menemukannya. Setelah beberapa pencarian, tetapi tidak menemukan apa-apa, Ye Chen tersenyum canggung, pergi terburu-buru, saya tidak membawa uang. Itulah yang dikatakan orang yang makan makanan bawang. Apa makanan bawang? Jangan katakan itu sangat jelek, aku penjaga toko, dan ada beberapa makanan enak. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, Xiao Er melolong. Restoran yang sudah ramai, karena kata-katanya, Ye Chen tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Anda bisa lihat, sepasang mata itu seolah berkata, tidak ada uang, makan apa? Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya, merasa sangat malu untuk pertama kalinya. Di sisi lain, 3 orang kuat, muncul dari tangga. Dengan tangan kosong, dia langsung mendatangi Ye Chen dengan semangat ganas, matanya yang besar garang dan tirani, dia bilang dia seorang penjaga, tapi dia lebih mirip perampok. Kamu sangat berani. Pergi ke sini untuk makan makanan enak, pria berotot itu mengutuk. Jangan bilang jelek, hanya saja kamu lupa membawa uang. Ye Chen cemberut. Meski ketiga lelaki kuat itu tangguh, di matanya, mereka tidak berbeda dengan anak berusia 3 tahun. Bahkan jika dia dijadikan manusia, dia masih Raja Chu, keterampilan tempur masih ada, nomor ini, dia bisa melawan 10 sendirian. Kamu masih berani berdalih, seret dan kalahkan aku. Pria kuat itu mengutuk. Atas perintah itu, 2 orang kuat lainnya bergegas maju satu demi satu. Tidak perlu menonton adegan selanjutnya, dengarkan saja dari jalan, Anda hanya bisa mendengar lantai 2 restoran, suara denting lonceng terdengar tanpa henti, sepertinya perampok telah diserang, pot, panci, meja, kursi dan bangku dihancurkan ke tanah, menyebabkan banyak masalah pejalan kaki di jalan semua melihat ke atas, dan sekilas mereka tahu bahwa seseorang sedang berkelahi. Setelah sekian lama, kebisingan berangsur-angsur menghilang. Melihat restorannya lagi, sudah berantakan. Dalam imajinasi, adegan Ye Chen dipukuli hingga jatuh ke tanah tidak muncul, dan pria itu masih berdiri di sana dengan mantap. Adapun 3 pria kuat itu tidak begitu baik, 3 karakter besar tersangkut di sana dengan rapi, miliknya hidung membiru dan wajahnya bengkak, buih putih keluar dari mulutnya, dan tubuhnya dipenuhi jejak kaki. Gudong. Xiao Er menelan seteguk air liur, dan menatap Ye Chen seolah melihat monster. Gudong. Para peminum saat makan malam semuanya sama, mata mereka lurus. Orang ini adalah master seni bela diri. Di adegan sebelumnya, mereka melihat akhir dari awal sampai akhir meskipun wajah tampan Ye Chen, dia kejam dalam serangannya, dan mengalahkan ketiga pria kuat itu ke tanah. Jangan dengarkan aku harus melakukannya. Ye Chen menepuk debu di tubuhnya. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat kakinya dan langsung turun. Namun, sebelum dia mencapai tangga, satu lagi muncul dari bawah. Kali ini, seorang lelaki tua berjubah ungu yang datang, dengan tangan di belakang, memegang sebuah buku kuno di tangannya. Ini adalah makhluk fana, tanpa fluktuasi kekuatan spiritual, tetapi dengan semacam back to basic energi. Melihat lelaki tua berjubah ungu dan 3 lelaki kuat yang dipukuli hingga jatuh, mereka semua berlari dengan pincang. Tampaknya lelaki tua berjubah ungu ini adalah bos dari mereka bertiga. Yang tua, anak ini sangat jahat. Seorang lelaki kuat menutupi wajahnya dan berkata. Pria tua berjubah ungu itu tidak menanggapi, hanya menatap Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, wajar saja membayar makanan. Aku lupa membawanya, aku akan mengirimkannya di lain hari, kata Ye Chen dan pergi lagi. Maaf, kamu tidak bisa pergi. Pria tua berjubah ungu itu melangkah maju dan menghalangi jalan Ye Chen. Aku pergi, bisakah kamu menghentikanku? Itu sulit dikatakan. Episode 2088 Master Seni Bela Diri. Garis dialog sederhana, lantai 2 restoran kembali ramai. Menurut legenda, jika ada ketidaksepakatan, mereka akan bertarung. Ini untuk menggambarkan mereka berdua. Anda tidak perlu menonton pertempuran ini, dengarkan saja dari luar suara lonceng jingle, itu lebih keras dari sebelumnya, dan seluruh restoran bergetar. Segera, seseorang terlihat terbang keluar dari restoran. Orang itu bukanlah lelaki tua berjubah ungu, tapi Ye Chen, yang jatuh begitu keras hingga matanya menatapnya. Nenek masih ahli seni bela diri. Ye Chen berdiri mencengkeram pinggang tuanya, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia dalam keadaan malu. Benar, dia dipukuli.
Aneh saja dia bertemu dengan seorang master seni bela diri. Dia telah memupuk kekuatan internal selama beberapa dekade, dia sangat pandai melawan palsu, masalahnya adalah dia telah disegel sebagai manusia, jadi yang disebut darah, yang disebut sumber, dan bahkan tubuh fisik semuanya dirampas oleh setan. Tidak masalah mengalahkan manusia biasa, tetapi jika dia menghadapi seseorang dengan kekuatan internal, dia akan menjadi lebih buruk. Cek cek cek. Melihat Ye Chen, yang dipukuli, Yan Luo, yang berada di 10 aula di Gunung Jiming, semua lidah. Tubuh suci kuno dan dewa perang, bahkan kaisar besar membantai lebih dari satu, tetapi dipukuli oleh fana. Jika menyebar, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya, dan itu akan mengejutkan semua surga. Selain itu, lelaki tua berjubah ungu itu juga seperti air seni. Memukul ekaristi kuno hanyalah lelucon, itu cukup baginya untuk dibanggakan seumur hidup. Malam dengan cepat jatuh ke dalam keheningan. Kota Zuxian di malam hari sama ramainya dengan siang hari, jalan-jalannya ramai dengan orang-orang dan teriakan terus datang dan pergi. Bisnis restoran masih sangat bagus. Dapur belakang restoran juga penuh dengan orang. Koki memutar panci besi dan memasak hidangan lezat satu demi satu. Pelayan terus berlari, melaporkan nama piring, dan terus mendesak piring, bla bla. Selain itu, mencuci piring juga sangat berdedikasi. Dan Ye Chen adalah salah satunya, dengan tumpukan piring di sampingnya, dia dipukuli oleh lelaki tua berjubah ungu di siang hari, dan penjaga toko restoran tidak melepaskannya, dan memberikan uang untuk makan telah hal yang biasa sejak zaman kuno. Jika Anda tidak punya uang, Anda bisa tinggal, turun untuk mencuci piring, kapan mendapatkan uang makan yang cukup, kapan harus pergi. Tubuh suci kuno mencuci piring, pemandangan ini sangat menarik. Tidak menyombongkan diri, jika biksu mengetahui hal ini, mereka yang datang untuk melihat, tim akan dapat melepaskan Bima Sakti. Dan beberapa orang sangat sadar diri dan sudah memotretnya dengan memori SPAR. Perbuatan mulia dari orang-orang tua dan tidak bermoral itu, Yan Luo dan Ye Chen mencuci piring di aula ke-10 dunia bawah, difoto oleh mereka, dan mereka menunggu untuk pergi ke surga dan menjualnya dengan harga yang bagus. Anekdot di dunia: letakkan memori SPAR di kepala tempat tidur, jika tidak rata, itu bisa mengusir roh jahat. Di satu sisi, Kaisar Hades ingin tertawa. Adapun Kaisar Huang, ekspresinya juga memalukan. Ye Chen menetapkan presiden baru, sejak tubuh suci kuno Huang pertama, saya khawatir tidak akan ada orang seperti Ye Chen lagi, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Raja manusia, pamanmu. Di dapur belakang restoran, Ye Chen mengutuk lagi, jika bukan karena Raja manusia, iblis tidak akan membawanya ke kota Zuxian, apalagi membuatnya menjadi manusia, mengambil semua harta miliknya, dan bahkan memilikinya. Tidak ada uang untuk makan, yang paling memalukan terlebih lagi, saya juga bertemu dengan seorang master seni bela diri, dia sangat cerdas, dia dipukuli dengan sangat buruk sehingga dia tidak bisa membedakan utara dari selatan, dan bahkan setelah dipukuli, dia dibawa ke sini untuk mencuci piring. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah begitu malu. Siapa dia? Dia adalah penguasa suci surga, Kaisar Gritchu, tubuh suci kuno yang menguasai surga, membantai lebih dari satu kaisar, dipukuli oleh manusia, dan ditangkap untuk mencuci piring. Ah, nama depannya. Karena itu, dia benar-benar dikalahkan. Anak kecil, sungguh orang asing. Seseorang di samping Ye Chen sedang berbicara, dan dia melihat lebih dekat. Pria tua berjubah ungu yang memukulinya di siang hari, berbaring santai di kursi, membolak-balik buku. Buku kuno bobrok ini tenang dan santai. Dialah yang menangkap Ye Chen untuk mencuci piring. Dan dari Ye Chen ke sini, dia juga mengikuti, mengatakan dia sedang membaca buku, tetapi sebenarnya dia datang untuk menatap Ye Chen. Aneh saja Ye Chen bisa bertarung, tetapi kebanyakan orang tidak bisa menahannya. Kekacauan, hanya master seni bela diri seperti dia yang bisa menahan makanan tuan ini. Untuk mengatakan bahwa dia benar-benar menganggur. Seorang master seni bela diri, status yang mulia, alih-alih menikmati berkah, dia datang ke sini untuk berbicara omong kosong. Orang tua, tunggu saja aku. Ye Chen tidak bisa menahan kutukan. Kemarahannya tidak kecil. Pria tua berjubah ungu itu tersenyum, tidak marah sama sekali. Saya telah berjalan di sungai dan danau selama beberapa dekade, dan saya belum pernah melihat orang seperti itu, dan sekarang saya seperti ini. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Jumlahnya terlalu banyak, dan saya tidak memberi mereka makanan. Uang. Tidak bisa dibenarkan dimanapun, apakah menurut Anda begitu? Malas. Setelah mencuci piring ini, aku akan membiarkanmu pergi. Orang tua itu hanya cerewet, berbicara tanpa henti. Kepala Ye Chen berdengung. Tidak bertiup, jika ini di masa lalu,
lelaki tua ini, dia terlalu kosong di pagi hari. Sambil berbicara, lelaki tua itu mendesak lagi. Pak tua, apakah kamu mengalami sakit perut yang tak tertahankan pada jam ketiga setiap malam? Ye Chen berkata dengan santai sambil mencuci piring, pada jam keempat, seluruh tubuhmu panas tak tertahankan, dan pada jam kelima, seluruh tubuhmu sedingin es lagi. Jam tangan keenam adalah yang paling tidak nyaman, tubuhnya dipotong seperti pisau, dan sepertinya dimutilasi. Mendengar ini, lelaki tua yang santai itu duduk dengan canggung, bagaimana kamu tahu? Keajaiban. Ye Chen berkata dengan santai. Singkatnya, lelaki tua itu tanpa sadar berdiri. Pada saat ini, cara dia memandang Ye Chen berubah. Kekuatan batinnya memang mengandung es dan api. Itu semua karena dia terlalu rakus saat itu, dan dia terlalu tua, tetapi dia diracuni oleh kungfu. Namun, rahasia semacam ini tidak diketahui oleh siapapun di dunia, tetapi terungkap dalam satu kata, bagaimana kita tidak terkejut. Siapa kamu? Pria tua berjubah ungu itu sedikit menyipitkan matanya. Tidak peduli siapa aku, yang penting aku bisa menyelamatkanmu, kata Ye Chen Yu sambil tersenyum. Mendengar ini, lelaki tua berjubah ungu itu gemetar, menarik Ye Chen ke atas dan pergi. Ketika dia tiba di kebun belakang, lelaki tua itu melepaskan Ye Chen. Orang tua itu menatap Ye Chen dengan penuh harap. Dia telah menderita terlalu banyak kematian, dan dia tidak ingin mati kesakitan di tahun-tahun terakhirnya. Orang itu di depannya mungkin adalah orang yang mulia. Berapapun harganya, lelaki tua itu tidak akan ragu, kata lelaki tua itu. Bicara saja omong kosong, ambil pulpen dan kertas. Ye Chen cemberut. Lelaki tua itu juga ragu-ragu, mengambil barang-barang dari udara, dan mengambil kertas dan pulpen. Ye Chen mengelus lengan bajunya, mengambil pena dan mencelupkannya ke dalam tinta, dan dengan pertolongan dewa, dia menulis ratusan kata dengan fasih di atas kertas. Meskipun dia disegel sebagai manusia, pengalamannya masih ada, dan kekuatan internal dari bentrokan manusia biasa, dia memiliki 10.000 cara cracking itu bisa menyelamatkan orang, dan itu juga bisa dianggap sebagai hubungan yang baik. Yang terpenting adalah dia tidak ingin tinggal di tempat hantu ini untuk mencuci piring. Dia menyelamatkan lelaki tua berjubah ungu itu, dan semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Setelah 3-5 detik, dia melempar pena itu dengan santai dan berlari untuk mengagumi bunga-bunga itu. Di belakangnya, lelaki tua berjubah ungu mengambil kertas itu, dan sekilas, dia terkejut, karena tulisan tangan Ye Chen memiliki aura yang tak terlukiskan, itu jelas sebuah kata, tapi itu berisi segalanya. Dan melihat metode memecahkannya lagi, lelaki tua itu terkejut lagi. Hanya dalam beberapa ratus kata, ia menjelaskan bahwa es dan api lahir dan ditahan, dan mengandung arti sebenarnya dari latihan. Metode ini baik-baik saja, kata Ye Chen dengan santai. Pikiran lelaki tua itu terputus, dia buru-buru melangkah maju, dan memberi hormat dengan hormat, aku tidak mengenal Taisan dengan mata. Aku hanya orang bodoh, Taisan yang asli adalah tuanku. Tuan yang berani bertanya teman kecilku adalah. Tuan berkata, jangan biarkan itu menyebar ke orang luar. Ye Chen mengatakannya dengan sangat santai, tetapi dia sebenarnya membodohi lelaki tua itu, sehingga lelaki tua itu pulih dari luka-lukanya, dan jika dia terbunuh lagi, dia harus menemukan seseorang untuk menakut-nakuti lelaki tua itu. Tak perlu dikatakan, lelaki tua berjubah ungu itu benar-benar ketakutan. Dia akan terkejut jika dia tidak terkejut. Jika dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya mengatakan tulisan tangan Ye Chen dan cara menguraikannya, yang sangat luar biasa. Ini hanya magang. Dapat dibayangkan bahwa master memiliki kemampuan untuk mengajar magang seperti itu. Betapa menakutkannya, dia juga harus menjadi master seni bela diri, atau master penyendiri. Memikirkan hal ini, keringat dingin menetes dari dahi lelaki tua itu. Dia tidak takut pada Ye Chen, tapi dia takut Ye Chen, tuannya, akan mengambil muridnya, dan itu akan baik-baik saja. Uang sangat ketat akhir-akhir ini, saya tidak tahu apakah ada yang bisa memberi saya beberapa, kata Ye Chen dengan acuh tak acuh. Ya, lelaki tua ini punya. Lelaki tua itu buru-buru mengeluarkan kantong uang. Itu hampir sama. Ye Chen menimbang dompetnya, berat, dan ada ratusan tael. Di dunia fana, uang ini cukup untuk sebuah keluarga untuk hidup tanpa khawatir. Orang tua itu juga murah hati. Dengan ini beberapa ratus tael, setidaknya jangan khawatir tentang makan, gratis, kenapa tidak? Teman kecil, apa yang terjadi pada siang hari sudah tua dan sembrono, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Tidak apa-apa, tuanku murah hati. Tuanmu ada di kota Zuxian, kata lelaki tua itu ragu-ragu. Orang tua itu, dewa tahu di mana naga tidak bisa melihat akhirnya, Ye Chen mengangkat bahu,
berkata, lalu berjalan keluar, dia kaya, dan dia sedikit melayang ketika dia berjalan. Orang tua itu menyusul dan ingin mengadakan perjamuan, tetapi Ye Chen menolak. Orang tua itu tidak berani memaksanya, tetapi jantungnya berdebar kencang, dia tidak tahu apakah itu kegembiraan atau ketakutan. Setelah sekian lama, dia berbalik, menutup pintu dengan rapat, dan menyesuaikan latihannya. Di sini, Ye Chen meninggalkan restoran dan menghilang ke jalanan. Sebuah taman kecil, dia muncul lagi, dia membelinya dengan 10 tael, itu dianggap sebagai tempat tinggal, raja segala raja memintanya untuk menunggu seseorang, entah berapa tahun dia harus menunggu, dalam wujud fana, makanan dan penginapan sangat diperlukan. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Di bawah pohon tua di taman, Ye Chen memegang guci dan memandangi langit berbintang. Mungkin, tidak ada yang mengira bahwa tubuh suci kuno yang sunyi akan terperangkap di kota kecil manusia, sangat dekat dengan tepi alam semesta, dan jauh dari dacu oleh medan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Segera, dia mengumpulkan pikirannya dan melihat ke dalam tubuhnya lagi. Labu emas ungu kecil disegel, dan evolusi juga ditangguhkan. Dia masih ingin mengeluarkannya dan melihatnya. Hal buruknya adalah dia tidak memiliki kemampuan itu. Diisolasi, termasuk senjata ajaib, mana, sumber dan darah, jika bukan karena ini, dia tidak akan dipukuli oleh manusia, dan masih memalukan untuk memikirkannya. Di tengah malam, dia naik ke atap dan mengamati kota Zuxian. Kota kuno ini, di tengah malam, sangat tenang, bisa dikatakan semuanya sunyi, masih tidak bisa melihat perbedaan, yang terlihat hanya biasa dan sederhana, tidak ada yang lain. Kota Zuxian, pedang Zuxian, tidak akan ada hubungannya. Di malam yang damai, tidak ada suara, hanya gumaman Ye Chen bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Biarkan iblis melemparkannya ke kota kuno manusia. Selama periode ini, pasti ada rahasianya, apa itu, saya tidak tahu. Episode 2089 Kamu Bengsian. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, dan dalam sekejap mata, sebelum fajar, Ye Chen sudah meninggalkan taman kecil itu. Hari baru, awal baru. Di pagi hari, kota Zuxian berkembang pesat dan penuh semangat, kios-kios menganjurkan untuk mendirikan kios, orang membeli sayur, orang berteriak, dan berbagai peran dipentaskan, ini adalah pemandangan kemakmuran. Itu adalah restoran itu lagi, Ye Chen muncul, mengenakan jubah Tao. Kali ini, dia datang bukan untuk minum atau membuat onar, tapi untuk berbisnis, dia membawa meja dan kursi, dan meletakkannya di sisi kiri pintu masuk restoran. Melihat ke mejanya lagi, ada kain putih terbentang. Di atas kain putih itu, ada gambar 9 istana dan 8 diagram, dan ada juga beberapa karakter yang padat. Di satu sisi meja, ada tongkat, dan kain putih juga digantung di tongkat, 3 karakter besar ditulis secara dominan, Ye Bengsian. Benar, yang dilakukan Ye Chen adalah meramal. Disegel sebagai manusia, tetapi ingatannya masih ada, dan evolusi Zoutian masih ada. Tidak masalah mendorong langit dan bumi, apalagi ramalan untuk manusia. Dia adalah hal yang paling cocok untuk dilakukan, karena untuk orang seperti itu, Anda tidak bisa diam, ini juga semacam latihan alternatif. Hati nurani langit dan bumi, tidak ada yang tidak bisa saya lakukan. Ye Chen duduk di sana dengan tatapan sedih, kipas lipat yang tertutup dimasukkan miring ke belakang lehernya, dan dia mengenakan topi tinggi Tao. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki semua pakaian yang harus dimiliki oleh seorang peramal, jangan sampai dia terlalu tampan dan membutakan mata orang yang lewat. Kamu Bengsian. Orang yang lewat mengangkat alis mereka ketika melihatnya, dan memandang Ye Chen dari atas ke bawah. Saya tidak tahu mengapa, tetapi tampaknya tidak dapat diandalkan. Itu orang yang berpura-pura lagi. Tidak baik berpura-pura menjadi hantu. Dia masih muda dan tidak melakukan bisnis. Seorang lelaki tua lewat dengan cangkul di pundaknya. Perlu disebutkan bahwa dia terlihat sangat baik. Ini sangat gelap. Dermawan, stempelmu hitam. Ye Chen mengelus janggutnya dan berkata dengan penuh arti. Apakah kamu masih perlu mengatakannya? Orang tua itu mengutuk, aku terlahir hitam, apa-apaan ini? Tidak baik untuk kesehatanmu. Ketika kamu bertambah tua. Sambil memegang cangkulnya, dia mengancam akan membersihkan Ye Chen jika orang yang lewat tidak menghentikannya, kios Ye Chen akan terbalik. Setelah episode berlalu, orang-orang yang lewat berangsur-angsur bubar, dan sudah pasti bahwa Ye Chen adalah penipu lagi. Sejak saat itu, Ye Chen menjadi sepi. Dia tidak terburu-buru, dia meletakkan pipinya di tangannya, seolah-olah tidak masalah apakah dia punya urusan atau tidak. Ini adalah dewa, dewa absolut. Tidak menyombongkan diri, dia dapat melihat sekilas melalui orang yang lewat di jalan, siapa yang akan mengalami bencana,
Siapa yang akan beruntung, dia dapat melihat dengan jelas, dan bahkan berapa banyak nyawa yang tersisa, apakah mereka menikah atau tidak. Apakah istrinya cantik atau tidak, saya melakukannya beberapa kali tadi malam, dan dia tahu segalanya. Tapi yang memalukan adalah tidak ada yang datang untuk meramal, apalagi memperhatikannya. Ini juga karena dunia fana. Jika di dunia biksu, dewa tahu, akan ada banyak orang yang akan menabrak kepala mereka. Dalam hal meramal, keturunan evolusi Zoutian akan menjadi yang kedua, dan tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Menjelang siang, masih belum ada yang datang. Ye Chen mungkin lelah, jadi dia hanya berbaring di atas meja dan tertidur. Segera, akan ada pelanggan. Pria ini adalah pria tua, jika Anda melihat lebih dekat, bukankah pria tua berjubah ungu yang mengalahkan Ye Chen kemarin? Dia baru saja mendengar bahwa seseorang sedang meramal di pintu masuk restoran, jadi dia berlari untuk melihat, dia tidak tahu apakah dia tidak melihat, dia terkejut ketika melihatnya, matanya ganas, dan dia mengenali Ye Chen. Hari ini, dia penuh kemuliaan. Tadi malam, menurut metode cracking yang diberikan oleh Ye Chen, dia menyesuaikan kekuatan internalnya, dan kritiknya telah dihilangkan, dan kekuatan internalnya telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, baginya, ini jelas merupakan berkah. Teman kecil. Melihat Ye Chen tertidur lelap, lelaki tua itu memanggil dengan lembut. Ye Chen terbangun, mengangkat kepalanya, matanya mengantuk, dia menyeka air liur di sekitar mulutnya terlebih dahulu, dan kemudian dia menguap ketika melihat bahwa itu adalah lelaki tua berjubah ungu. Orang tua, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Anda bisa memberi tahu lelaki tua itu, mengapa Anda harus terkena sinar matahari dan menderita di sini. Lelaki tua itu tersenyum, jika kamu suka, kamu bisa tinggal di rumahku, dan kamu akan diperlakukan sebagai tamu. Kehormatan. Apa yang kamu tahu, ini disebut mengalami hidup. Ye Chen cemberut. Pria tua berjubah ungu itu tertawa datar, tetapi dia tidak pergi. Dia hanya duduk dan berkata, saya masih menganggur ketika saya menganggur. Saya mengganggu teman kecil saya untuk meramal untuk Pak Tua. Sudah bertahun-tahun, dan saya belum pernah meramal lagi. Horoskop, yang baik dan yang buruk, atau pernikahan Feng Shui, kata Ye Chen dengan santai. Mengapa Anda tidak menguji horoskop ulang tahun Anda terlebih dahulu? Anda adalah seorang tamu, jadi apa yang ingin Anda uji terserah Anda. Kemudian horoskop kelahiran Anda. Lahir pada hari ke-24 bulan ke-7, galaksi bunga peri Yulu bagus. Ye Chen berkata dengan santai, masih mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, berbicara dengan sangat santai. Apa maksudmu? Pria tua berjubah ungu itu berkata dengan heran. Tahun Renzi, hari ke-24 bulan ke-7, Zishi. 5 elemenmu penuh dengan air. Matahari mendominasi langit dan batangnya adalah kayu. Kamu harus mendapat bantuan api, tetapi hindari terlalu banyak tanah. Dan keberuntunganmu akan baik atau buruk, kata Ye Chen dengan malas. Di sini, wajah lelaki tua berjubah ungu itu telah berubah. Itu bukan salahnya, itu hanya karena dia belum mengatakan tanggal lahirnya, tapi Ye Chen benar-benar mengetahuinya, dan itu akurat. Bukannya dia belum melakukan ramalan, tapi dia adalah orang pertama yang seperti paranormal sebagai Ye Chen. Memikirkan hal ini, dia memandang Ye Chen ragu-ragu lagi, teman kecil, masih pandai meramal. Ini perhitungan yang bagus, jadi saya akan memberi Anda beberapa hadiah, dan ketika Anda selesai, tetaplah di tempat Anda tenang. Jangan terburu-buru. Pria tua itu buru-buru duduk tegak, tolong ganggu saya, dan mari kita hitung berkah dan malapetaka. Maaf, orang yang sama hanya dihitung sekali sehari. Kalau begitu, lelaki tua itu akan datang lagi besok. Lelaki tua berjubah ungu itu tersenyum datar, berdiri dengan beberapa keengganan, menundukkan tangannya, berbalik dan pergi, dan tertinggal dia pergi dengan tas yang berat, tetapi dia tidak pergi jauh. Dia duduk di dekat jendela kedai teh yang berlawanan. Sepertinya dia takut Ye Chen akan lari jauh. Namun, sapaannya kepada Marven Ye membuat orang yang lewat kaget. Di kota Zuxian, tidak ada yang tahu bahwa lelaki tua berjubah ungu itu adalah ahli seni bela diri sejati dengan prestise tinggi, tetapi dia memberi hormat kepada seorang peramal, yang masih merupakan hadiah yang luar biasa, yang membuat orang sangat bingung. Bagaimana situasinya, mengapa Tuan Yang Ge memberi hormat pada seorang peramal? Peramal ini memiliki banyak sejarah. Mungkin, ini sandiwara, menipu kita untuk pergi meramal. Don jangan membuat masalah, Yang Ge Lao adalah senior di dunia, bagaimana dia bisa melakukan hal-hal memalukan seperti itu, dan dia tidak. Kekurangan uang. Di tengah diskusi, Ye Chen menjadi objek perhatian. Banyak orang yang lewat berkumpul, menunjuk dan menunjuk.
Ye Chen menjadi tenang, mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, merasa bosan, matanya bergoyang dari satu sisi ke sisi lain, melihat ke sana kemari, selalu merasa seperti monyet, dan orang-orang yang lewat ini hanyalah mereka yang datang untuk melihat monyet, dan mereka hanya membayarnya. Diam-diam, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Tapi kota Zuxian masih ramai, dan gedung-gedung merah besar menggantung semakin tinggi, dan seindah bunga. Pasar malam adalah yang tersibuk. Pamerkan sesuatu, pikirkan baik-baik, sepertinya Anda tidak bisa melakukan apa-apa selain makan, dan terlebih lagi, yang Anda pikirkan hanyalah di mana mendapatkan kamar di malam hari. Di sini, bisnis restorannya masih bagus, dan orang-orang yang keluar masuk tidak mudah. Dibandingkan dengan kemakmuran restoran, bisnis Ye Chen di pintu masuk biasanya tidak sepi. Orang-orang yang datang untuk minum akan melihatnya sebelum memasuki pintu. Namun, itu hanya sekilas, dan dia tidak merasa nyaman, mengira dia adalah tongkat ajaib. Dunia tidak tahu, tapi Tuan Yang Ge mengetahuinya dengan baik. Pada saat ini, dia masih duduk di kedai teh di seberang, duduk di dekat jendela, tidak menjauh 1 inci pun, hanya menatap lurus ke arah Ye Chen, karena takut Ye Chen akan menghilang setelah beberapa saat teralihkan. Hanya setelah saya meramal dengan Ye Chen, saya menyadari betapa luar biasanya Ye Chen. Ini adalah orang yang mulia, dan juga orang yang aneh, lelaki tua berjubah ungu itu mengenalinya dengan cara ini. Di bawah tatapannya, Ye Chen terbangun lagi. Pria itu melihat ke langit, lalu meregangkan pinggangnya, dan mulai mengemas pakaiannya dengan santai. Saat ini, tidak ada yang boleh datang untuk meramal. Melihat bahwa Ye Chen hendak pergi, tetua Yang Ge dari kedai teh seberang buru-buru mengikutinya keluar, sambil tersenyum, "Teman kecil, bisakah kamu menunjukkan kehormatanmu di mansion, dan biarkan lelaki tua itu menunjukkan kebaikannya sebagai tuan tanah. Mari kita bicarakan di lain hari." Ye Chen melambaikan tangannya, berbalik dan pergi. Penatua yang ingin mengundangnya lagi, tetapi Ye Chen telah pergi jauh. Orang tua ini sangat gigih dan tidak menyerah. Dia mengikuti Ye Chen dengan diam-diam sepanjang jalan. Paling tidak, dia harus tahu di mana Ye Chen tinggal. Akan lebih mudah menemukan seseorang di masa depan. Itu masih kalimat yang sama, kamu tidak bisa membiarkan bangsawan Ye Chen ini kabur. Di depan, Ye Chen dengan santai dan santai, mengetahui bahwa Yang Ge selalu mengikutinya, dia mengabaikannya, hanya berjalan-jalan di sepanjang jalan, makan beberapa mangkuk sup bening dan mie polos, lalu kembali ke taman kecil. Yang Ge tua tidak berani masuk, dia hanya melihat dari kejauhan. Setelah menonton untuk waktu yang lama, dia pergi. Di taman, Ye Chen sudah berbaring di kursi, diam-diam menatap langit berbintang. Sehari di dunia fana tidak cepat atau lambat, tidak ada pembunuhan di dunia biksu, dan tidak ada bau darah yang menjijikkan, dan hidup tidak lancar, dan tidak ada kekacauan dalam suasana hati. Sudah larut malam sebelum dia bangun. Di bawah pohon tua, dia memejamkan mata sedikit, ingin menerobos larangan roh jahat, menjadi manusia baik-baik saja, tetapi dia bahkan lebih rindu rumah. Selama 70 tahun, perasaan rindu rumah sangat kuat. Namun, caranya melakukan sesuatu terlalu dangkal untuk menghilangkan larangan sama sekali. Setelah beberapa kali mencoba, dia akhirnya menjadi jujur. Menahan amarahnya, dia hanya menunggu Raja Yingji lulus ujian, berkultivasi saat dia berlatih, menunggu orang lain saat dia menunggu orang lain, dan menyegel saya sebagai manusia. Itu benar-benar segar. Siapa yang diminta Fuxi untuk menunggunya? Di dunia bawah, Yan Luo menatap Kaisar Dunia Bawah. Tunggu seseorang, dia seharusnya menunggu seseorang, kata Kaisar Dunia Bawah dengan santai. Jawaban ini sama dengan tidak mengatakan apa-apa. Yan Luo dari kuil ke-10 memfitnah di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Dia telah bersama Kaisar Hades begitu lama, dan 10 dari mereka paling tahu temperamen Kaisar, hanya dengan satu tamparan, dia bisa pergi ke luar angkasa. Nyatanya, mereka sudah naik dan terbang keluar dari Gunung Jieming secara kolektif. Hanya bercanda, keberadaan macam apa Kaisar Dunia Bawah, dia adalah Kaisar Agung, yang sekuat dahulu dan sekarang, dia dapat mendengar apapun yang Anda pikirkan di dalam hati Anda, dan jika Anda mendengarnya, biarkan 10 orang ini memilikinya. Seru. N. Episode 2090 Objek Kejahatan. Cahaya matahari pagi masih begitu lembut, menyinari kota Zuxian. Baru setelah subuh Ye Chen bangun, membawa meja dan kursinya, dan pergi ke jalan. Di depan restoran, Tuan Yang Ge sudah menunggu. Melihat kedatangan Ye Chen, dia bergegas untuk menyambutnya dengan senyum di wajahnya dan sangat perhatian. Dia membantu Ye Chen mengatur meja dan kursi. Dia jelas seorang senior, tapi dia terlihat seperti junior pada pandangan pertama. Orang yang lewat bahkan lebih bingung ketika melihatnya,
dan menjadi semakin ingin tahu tentang Ye Chen. Setelah semuanya beres, Ye Chen hanya duduk, masih menguap dan lesu. Teman kecil, bantu lelaki tua itu menghitung yang baik dan yang buruk. Penatua Yang Ge juga duduk dan menunggu sepanjang malam, sedikit tidak sabar. Dia yang tidak tidur sepanjang malam tampak lebih energi daripada Ye Chen. Nasibmu sangat stabil. Ye Chen tersenyum. Tidak lagi. Tetua Yang Ge berkata dengan heran. Selain itu, ini rahasia, jangan biarkan itu keluar. Yang Ge tertawa datar, dengan sudut mulutnya lurus, menunggu sepanjang malam untuk kalimat seperti itu, mengapa kamu merasa sangat buruk? Ini juga berkat Ye Chen, jika dia adalah peramal lainnya, dia pasti sudah membalikkan keadaan. Namun, pria bangsawan di depannya ini tidak boleh terprovokasi. Memintamu untuk menanyakan sesuatu. Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Kamu bisa bicara semaumu, teman kecil. Apakah ada hal aneh yang terjadi di kota Zuxian kita, atau apakah ada sesuatu yang aneh? Orang ini sedang bermain-main. Ada begitu banyak hal aneh. Yang tua menyingsingkan lengan bajunya. Beberapa hari yang lalu, keluarga Sun melahirkan seorang anak laki-laki bermata 3. Apa menurutmu itu aneh? Ibu mertua keluarga yang selalu berjalan sambil tidur di tengah malam. Pohon buah di ujung timur kota berusia 50 atau 60 tahun. Belum pernah melihat bunga mekar. Tuan Yang Ge hanyalah kotak obrolan, berbicara satu demi satu, berbicara tanpa henti, tanpa haus, dia benar-benar memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang urusan kota Zuxian, dan tidak ada yang tidak dia ketahui. Sudut mulut Ye Chen berkedut, apakah orang ini ahli seni bela diri? Apakah itu pendahulu yang tersembunyi di antara manusia? Mengapa mulutnya begitu pecah? Sepintas, ini terlihat seperti diagram 8, semacam gosip. Selain itu, putra bungsu Wang Yuanwei sama sekali tidak mirip dengannya. Penatua Yang Ge masih berbicara, mengoceh, meludahkan bintang yang berterbangan di langit, dan dia tidak berniat untuk berhenti. Tidak ada gunanya memperbaiki hal-hal ini lagi, aku akan memarahi ibuku. Ye Chen melirik. Old Yang Ge terbatuk, dan tersenyum nakal, kalau begitu mari kita bicara tentang tempat-tempat aneh. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke satu sisi dan berkata, 50 mil di timur kota, ada kuburan tua. Seorang perampok makam masuk, tetapi dia tidak keluar. Belakangan, lebih dari selusin master seni bela diri pergi bersama untuk berburu harta karun, tetapi mereka tidak keluar. Semua orang di kota Zuxian mengetahui hal ini, dan bahkan ada desas-desus bahwa orang-orang terkubur di kuburan tua itu telah berubah menjadi zombie. Siapa yang dimakamkan di kuburan tua itu? Entahlah, ketika lelaki tua ini datang ke kota Zuxian, dia sudah ada, setidaknya selama ratusan tahun. Penatua Yang Ge berkata perlahan, ini adalah area terlarang, dan hanya sedikit orang yang menyebutkannya pada hari kerja. Ye Chen tetap diam, menggerakkan jari-jarinya di lengan bajunya, dan diam-diam menyimpulkan kuburan tua itu. Memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya tidak. Teman kecil, Yang Ge melambaikan tangannya. Ye Chen mengumpulkan pikirannya, dan memandang Penatua Yang, bisakah Anda membantu saya menemukan beberapa hal? Teman Anda sopan, tapi tidak apa-apa. Penatua Yang segera tersenyum. Sepotong kayu persik, semakin panjang semakin baik. Kertas kuning dan cinabar untuk menggambar simbol. Urin bayi laki-laki. Beras ketan putih dan darah anjing hitam. Ditambah cermin perunggu. Ye Chen berbicara jauh. Di sisi berlawanan, Yang Ge menggaruk kepalanya tanpa sadar. Meskipun dia berbeda dari Yin dan Yang, fungsi benda-benda ini jelas. Semuanya adalah untuk mengusir roh jahat. Saya sedikit bingung. Mengapa Ye Chen menginginkan ini? Mungkinkah dia akan menangkap hantu? Sulit. Ye Chen tersenyum. Tentu saja tidak. Yang Ge tersenyum, menahan keinginan untuk bertanya, lalu bangkit, dan berlari menuju kota Zuxian karena Ye Chen menginginkannya, dia tidak bisa gegabah. Setelah Yang Ge pergi, Ye Chen menoleh sedikit dan melihat ke arah kuburan tua. Jelas, dia akan mengunjungi makam tua, bukan karena penasaran, itu adalah makam tua, sangat aneh, adapun benda yang dia minta Yang Ge temukan, itu digunakan untuk mengusir roh jahat, dan sekarang seluruh tubuhnya disegel, tidak berbeda dengan orang biasa, bahkan ahli seni bela diri dapat mengalahkannya, dan dia juga takut dengan kotoran di kuburan, dan dia yakin bahwa orang yang dikuburkan di kuburan pasti telah berubah menjadi mayat, tetapi dia harus benar-benar siap. Kakek, bisakah kamu menghitungnya untukku? Saat Ye Chen sedang berpikir, dia tiba-tiba mendengar suara kekanak-kanakan, yang masih sedikit seperti susu.
Ye Chen menoleh ke belakang dan melihat seorang anak berusia 5 atau 6 tahun berdiri di depan meja, berpakaian compang camping, dengan wajah kuning dan kurus, mungkin karena dia selalu lapar, bahkan kurang gizi. Sedikit lebih tinggi dari meja tapi matanya sangat jernih tanpa kotoran. Sayang, di mana orang tuamu? Ye Chen tersenyum lembut. Saya mendengar dari kakek saya bahwa saya pergi jauh di tahun-tahun awal. Anak itu berkata dengan tidak dewasa, mengubur kepalanya, saya ingin kakek mencari tahu, kapan orang tua saya akan kembali, apakah mereka tidak menginginkan saya? Roti kukus kering dan keras dengan dua tangan kecil, dia menatap Ye Chen dengan penuh harap, keluarga saya tidak punya uang, bisakah saya menggunakan roti kukus ini untuk membayarnya? Ya, saya bisa. Ye Chen tersenyum dan melanjutkan. Roti kukus. Segera, dia membuat kesimpulan. Setelah perhitungan ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia menemukan bahwa orang tua anak itu sudah lama meninggal. Yang disebut perjalanan adalah jalan menuju neraka. Sayang sekali anak itu masih menunggu dengan susah payah. Kakek, kamu berhasil. Mata besar anak itu berkedip. Ye Chen tersenyum, orang tuamu, aku akan segera kembali. Mata anak itu berbinar, dia sangat bahagia, dan lari sambil melompat-lompat. Mengapa? Melihat punggung anak itu, Ye Chen menghela nafas, dia benar-benar tidak tahan untuk menceritakan kabar buruk itu. Nasib anak itu sangat mirip dengannya saat itu, dia tidak punya ayah, ibu, dan tidak ada makanan untuk dimakan. Takdir, ini semua takdir. Teman kecil, apa yang kamu inginkan? Yang G kembali dengan tas di pundaknya, dan efisiensi kerjanya tinggi, dan dalam 1/4 jam, dia menemukan semua kebutuhan Ye Chen. Terima kasih. Ye Chen mengambilnya. Itu mudah dilakukan. Yang G menyeka keringatnya, tetapi tersenyum bahagia. Menurutnya, merupakan kehormatan besar untuk dapat membantu Ye Chen menjalankan tugas dan melakukan sesuatu. Orang tua, kamu bisa mengenali anak itu. Ye Chen menunjuk ke jalan dan menatap anak itu. Bocah laki-laki itu berdiri di depan toko roti kukus, menelan ludahnya. Yang G melirik, sedikit mengangguk, dan menghela nafas. Kamu tidak punya anak di bawah lututmu, jika kamu bisa, bawa dia masuk. Ini adalah takdir yang baik, takdirnya adalah api, yang bermanfaat untukmu. Kata Ye Chen sambil tersenyum. Karena teman kecil itu mengatakannya, itu tidak buruk. Yang G tertawa, dan mengirim pelayan restoran untuk membawa anak itu kembali, percaya pada Ye Chen tanpa syarat. Tidak ada beban bagi anak-anak. Menurut ajaran Buddha, menyelamatkan hidup lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Jika anak-anak dibiarkan tanpa pengawasan, mereka akan mati kelaparan. Kali ini, dia juga melakukan perbuatan baik. Orang baik diberi hadiah yang baik. Ye Chen tersenyum dan mulai mengemasi pakaiannya. Mengapa, tutup kiosnya sekarang? Tetua Yang G tampak terkejut. Bersiaplah, pergi ke kuburan tua untuk melihat-lihat, jawab Ye Chen dengan santai. Dengan satu kata, sudut mulut Yang G berkedut dan jantungnya berdebar saat mendengarnya. Itu adalah tempat yang mengerikan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal. Dunia takut untuk menghindarinya. Yang ini beruntung, dan dia masih bergegas maju. Pada saat ini dia juga mengerti mengapa Ye Chen menginginkan sesuatu untuk menangkal kejahatan. Apakah kamu ingin pergi dan melihat-lihat bersama? Ye Chen memandang penatua Yang G sambil tersenyum. Aku tidak akan pergi. Yang G berkata sambil mencibir, kuburan tua itu sangat ganas. Seorang ahli bela diri. Apakah ini nyalinya? Jangan remehkan saya. Ye Chen mengambil meja, membawa kursi di satu tangan, dan karung di tangan lainnya, dan langsung pergi ke taman kecil, dan sebuah pesan kembali, jika Anda ingin pergi, saya akan menunjukkan kepada Anda dunia. Setelah kata-kata itu jatuh, Ye Chen menghilang ke dalam bayang-bayang. Di belakangnya, Yang G meletakkan tangannya di tangannya, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia merasa Ye Chen aneh, dia tahu obat, ramalan, dan bisa mengusir roh jahat. Temperamen aneh di mana-mana. Melihat terakhir ke sisi itu, dia juga berbalik dan kembali ke restoran. Anak yang dibawa kembali sudah dibawa mandi air panas dan memakai pakaian bersih, saat ini dia sedang makan pancake di dapur belakang, si kecil kelaparan dan melahapnya. Di sini, Ye Chen telah tiba di Xiaoyuan. Kemudian, semua benda untuk mengusir roh jahat dikeluarkan. Ye Chen mengambil belati, memotong kayu persik menjadi pedang kayu persik, dan mengolesi darah anjing hitam, dan kemudian muncul jimat kuning. Dia mencelupkan kuas ke dalam cinabar, seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, dan menggambar sebuah serangkaian mantra. Jimat kuning semacam ini kotor. Musuh dari hal-hal kotor tidak banyak berpengaruh pada para biksu. Selanjutnya, ada urin anak laki-laki, benar-benar asli, hanya baunya, sedikit saja.
Dia berhati-hati, tidak berani ceroboh, dan dia tidak bisa ceroboh. Semua master seni bela diri ditanam di dalamnya, yang menunjukkan betapa ganasnya kuburan tua itu. Dia, seorang manusia, akan mati jika dia tidak memperhatikan dilipat di kuburan, itu omong kosong. Awalnya, dia tidak harus pergi, tapi masalahnya ada hal-hal yang dia kenal di kuburan tua itu. Inilah yang dia hitung. Adapun apa itu, dia tidak bisa mengetahuinya untuk saat ini. Bukan karena evolusi Zoutiannya tidak cukup mendalam, tetapi dia telah menjadi manusia, dan banyak hukum telah menjadi miliknya. Batasan. Dia tidak berhenti sampai malam tiba. Objek untuk menghadapi roh jahat telah disiapkan, dan kami akan menunggu besok untuk menjelajahi gua. Di malam hari, sunyi dan sepi, kadang-kadang, arah jalan terdengar, dan jeritan para pemabuk terdengar, ada juga satu atau dua tuan yang gelisah, gemetar karena anggur dan menyanyikan drama besar. Ye Chen duduk di bawah pohon tua lagi, menatap langit berbintang. Saya rindu, dia benar-benar rindu, terutama ketika saya mengingat anak-anak yang datang kepadanya untuk meramal hari ini, saya merasa lebih rindu. Ye Fan kecilnya kehilangan ibunya sejak dia masih kecil, dan dia dibawa keluar ke berlatih lagi masa kecil si kecil dia pasti sangat kesepian, dia bisa membayangkan adegan itu, di tengah malam, Xiao Ye Fan sedang bersandar di jendela, dengan penuh semangat menantikan kembalinya orang tuanya. Berbicara tentang ibu, ekspresinya kesurupan. Dia juga malu pada Xiao Ye Fan dan Jining Xuang, hanya ketika dia benar-benar berpisah dari hidup dan mati barulah dia menyadari betapa pahitnya masa lalu. Jining Xuang, aku merindukanmu. Ye Chen meneteskan air mata dan suaranya serak.